Perkenalkan, nama saya Reynald R. David Suwak dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi keperawatan jiwa. Keperawatan jiwa merupakan sebagian dari penerapan ilmu tentang perilaku manusia, psikososial, biofisik, dan teori-teori kepribadian, di mana penggunaan diri perawat itu sendiri secara terapeutik sebagai alat atau instrumen yang digunakan dalam memberikan asuhan keperawatan. Peran perawat kesehatan jiwa mempunyai peran yang bervariasi dan spesifik. Aspek dari peran tersebut meliputi kemandirian dan kolaborasi, diantaranya adalah yang pertama yaitu sebagai pelaksana asuhan keperawatan, yaitu perawat memberikan pelayanan dan asuhan keperawatan jiwa kepada individu, keluarga, dan komunitas. Dalam menjalankan perannya, perawat menggunakan konsep perilaku manusia, perkembangan kepribadian, dan konsep kesehatan jiwa, serta gangguan jiwa dalam melaksanakan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan komunitas. Perawat melakukan asuhan keperawatan secara komprehensif melalui pendekatan proses keperawatan jiwa, yaitu pengkajian, penetapan, diagnosis keperawatan, perencanaan, tindakan keperawatan, dan melaksanakan tindakan keperawatan, serta evaluasi terhadap tindakan tersebut. Peran perawat yang kedua yaitu sebagai pelaksana pendidikan keperawatan, yaitu perawat memberikan pendidikan kesehatan jiwa kepada individu, keluarga, dan komunitas agar mampu melakukan perawatan pada diri sendiri, anggota keluarga, dan anggota masyarakat. Peran yang ketiga yaitu sebagai pengelola keperawatan adalah perawat harus menunjukkan sikap kepemimpinan dan bertanggung jawab dalam mengelola asuhan keperawatan jiwa. Dalam melaksanakan peran ini, perawat diminta menerapkan teori manajemen dan kepemimpinan menggunakan berbagai strategi perubahan yang diperlukan, berperan serta dalam aktivitas pengolahan kasus dan mengorganisasi pelaksanaan berbagai terapi modalitas keperawatan. Peran perawat yang keempat yaitu sebagai pelaksana penelitian, yaitu perawat mengidentifikasi masalah dalam bidang keperawatan jiwa dan menggunakan hasil penelitian serta perkembangan ilmu dan teknologi untuk meningkatkan mutu pelayanan dan asuhan keperawatan jiwa. Fungsi perawat jiwa adalah memberikan asuhan keperawatan secara langsung dan asuhan keperawatan secara tidak langsung. Fungsi tersebut dapat dicapai melalui aktivitas perawat jiwa, yaitu pertama memberikan lingkungan terapeutik, yaitu lingkungan yang ditata sedemikian rupa sehingga dapat memberikan perasaan aman, nyaman baik fisik, mental, dan sosial, sehingga dapat membantu penyembuhan pasien. Kedua, bekerja untuk mengatasi masalah klien here and now, yaitu dalam membantu mengatasi segera dan tidak ditunda sehingga tidak terjadi penumpukan masalah. Ketiga, sebagai model peran yaitu perawat dalam memberikan bantuan kepada pasien menggunakan diri sendiri sebagai alat melalui contoh perilaku yang ditampilkan oleh perawat. Fungsi perawat yang keempat yaitu memperhatikan aspek fisik dari masalah kesehatan klien merupakan hal yang penting. Dalam hal ini, perawat perlu memasukkan pengkajian biologis secara menyeluruh dalam evaluasi pasien jiwa untuk mengidentifikasi adanya penyakit fisik sedini mungkin sehingga dapat diatasi dengan cara yang tepat. Kelima, memberikan pendidikan kesehatan yang ditujukan kepada pasien, keluarga, dan komunitas yang mencakup pendidikan kesehatan jiwa, gangguan jiwa, ciri-ciri sehat jiwa, penyebab upaya gangguan jiwa, dan gangguan jiwa. Keenam, sebagai perantara sosial, yaitu perawat dapat menjadi perantara dari pihak pasien, keluarga, dan masyarakat dalam memfasilitasi pemecahan masalah pasien. Fungsi ketujuh adalah kolaborasi dengan tim lain untuk membantu perawat dan pasien mengadakan kolaborasi dengan petugas kesehatan lain, yaitu dokter jiwa, perawat kesehatan masyarakat, atau perawat komunitas.
pekerja sosial, psikolog, dan lain-lain. Kedelapan, memimpin dan membantu tenaga keperawatan adalah pelaksanaan pemberian asuhan keperawatan jiwa didasarkan pada manajemen keperawatan kesehatan jiwa. Kesembilan, menggunakan sumber di masyarakat sehubung dengan kesehatan mental. Hal ini penting diketahui oleh perawat bahwa sumber-sumber yang ada di masyarakat perlu diidentifikasi untuk digunakan sebagai faktor pendukung dalam mengatasi masalah kesehatan jiwa yang ada di masyarakat. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.